Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, ini waktunya untuk pembacaan tentang Twin Flames atau entah sharing atau reading yang akan aku buat. Kita lihat aja nanti gimana. Karena aku pengen untuk jawab pertanyaan dari salah satu kakak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk Kak Ratak Sandi, sorry kalau nggak terlalu nyaman aku bilang namanya ya, tapi itu supaya dilihat aja gitu ya, maksudnya mungkin ada yang pengen lihat siapa yang bertanya. Oke, kakak di sini makasih banyak untuk pencerahannya. Sorry mataku ya. Sangat bermanfaat. Tapi kakak, aku belum bisa membedakan hubungan twin flame sama hubungan kena pelet. Biar semua tanda dan merasakan itu seperti twin flame, sakit dan nano-nano. Dan apakah hubungan twin flames diwarnai dengan perselingkuhan, Kak? Mohon penjelasannya. Sebenarnya aku udah berapa kali sharing ya, cuman mungkin ada yang terlewatkan atau kakak nggak melihat ke sisi itu, tapi nggak apa-apa, kita sharing lagi di sini. Oke, ini bakal kembali lagi ke penjelasan aku tentang twin flames ya. Kita bisa banget membedakan twin flames itu dengan energi perjalanan soulmate, yaitu satu, perbedaannya hanya satu, tentang spiritualitas gitu. Soulmate nggak menjamin atau nggak meminta kita atau memaksa kita untuk memasuki spiritualitas, tapi untuk perjalanan twin flame pasti akan dipaksa ke spiritualitas. Oke. Dan kedua, masih banyak yang salah dan keliru tentang spiritualitas. Masih banyak yang mengira spiritualitas itu ya tentang agama, tentang belajar akan Tuhan. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Ya, spiritualitas adalah energi di mana kamu merasa satu dengan Tuhan, kita menjadi satu dengan Tuhan. Ya, nggak ada lagi perbedaan dengan Tuhan. Oke. Dan itu akan membuat kamu menyadari kalau kamu dengan twin flames kamu pun tidak pernah berpisah. Oke. Jadi di sini ditanyakan perjalanan twin flame sama hubungan kena pelet itu sangat pasti berbeda. Bedanya memang sangat-sangat tipis, bakal terlihat sekali. Memang bisa jadi hubungan twin flames itu juga diwarnai pelet di dalamnya, karena aku juga belajar tentang pelet dan aku melihat yes, pelet itu ada dan dark magic itu ada ya, aku nggak menolaknya gitu. Oke, aku mempelajari juga, apalagi karena aku juga seorang wanita Dayak ya, jadi aku lahir memang dari hal-hal yang seperti itu, bukan hal yang aneh dalam hidup aku. Oke, jadi aku udah tahu. Cuman yang pastinya membedakan itu adalah spiritualitas. Kembali lagi ya, seorang yang memasuki perjalanan twin flames, aku harus bilang ya, ini memang akan menyakiti ego kakak-kakak semua yang mendengar ya, tapi memang harus gitu. Sebenarnya kita nggak bisa menyatakan kita benar-benar masuk perjalanan twin flame sebelum memasuki spiritualitas, sebelum benar-benar melepaskan. Nggak bisa yang ada klaim itu dulu, karena kalau ada klaim itu dari awal, ego itu akan bertahan sampai bertahun-tahun. Dan itu yang membuat, mungkin aku lihat juga kakak-kakak yang komen udah bertahun-tahun mempertahankan hubungan ini, tapi dia keluar masuk dalam hidup, selingkuh atau apapun juga ya, karena dari awal udah ada klaim dari kakaknya sendiri yang udah merasa ini twin flames. Dan twin flames itu membuat labelnya itu membuat kakak akhirnya mempunyai ego yang kakak pertahankan, bukan lagi hubungannya tapi ego kakak itu. Dan itu membuat perjalanan twin flames kakak akan selalu terhambat, dan kakak akhirnya bertanya-tanya, kalau memang twin flames kenapa nggak bisa bersama, kenapa nggak bareng, dia kenapa menjauh, dia selingkuh atau apapun juga. Itu sebenarnya ya kekeliruan yang ada gitu. Aku juga ada di posisi tersebut sampai aku benar-benar capek, lelah, dan aku nggak mau tahu. Dan saat aku nggak mau tahu dan aku akhirnya melepaskan, justru aku mengalami suatu yang luar biasa, yang kayak apapun itu seperti berbanding terbalik gitu ya. Saat aku melepaskan, oke,
Bahkan aku akhirnya menyadari atau aku menerima sampai kayak ya udah mungkin ini bukan twin flame sekali ya gitu, karena aku ngerasa hanya nyakitin, ngecewain, dan aku pikir ya untuk apa mempertahankan, jalani hidup sebaik-baiknya aja gitu, nggak dalam posisi sakit ataupun benci, cuman untuk dalam posisi ikhlas. Okay. Dan di situ aku ngerasakan hal yang luar biasa dalam hitungan hari, karena aku juga belajar untuk psikologi atau tetap belajar tentang hidup. Aku ngerasa dengan dia itu satu dan nggak pernah berpisah, ya, okay? Dan hati aku nggak pernah ngerasa sesakit dulu yang harus ini dia twin flames dan kita harus bareng sama-sama, kita harus nunjukkan ke dunia gitu ya. No, justru saat udah nyampe ke posisi ini dan tanda-tandanya memperlihatkan semua yang pernah aku jelasin dulu, tetap aku berusaha untuk aku nggak mau menaruh labelnya di situ. Oke. Aku tetap nyaman untuk aku bakal bilang DM aku malah soulmate, aku bilang dia tunangan aku, that's enough, karena menurut aku ya udah gitu. Aku jadi melihat labelnya bukan lagi sesuatu yang harus dipaksakan. Ya udah. Ya itu apa yang menjadi kesannya untuk memaksa dengan membuat ini spesial gitu ya. Itu yang menjadi kekeliruan kita, dan mau dia ada perselingkuhan atau enggak ya kayak itu sudah pasti ada gitu. Kita nggak bisa ngelihat kalau selingkuh sudah pasti twin flame. No, I'm sorry, itu terlalu apa ya, twin flame itu bukan sesuatu yang tanda-tandanya gini loh, itu dengan yang banyak orang jelasin ataupun Google itu jelasin. I'm sorry, itu masih keliru ya. Itu terlalu mengarahkan malah ke arah soulmate ya, dan that's nothing wrong about it, nggak ada yang salah tentang hal tersebut. Kalau memang soulmate ya nggak apa-apa gitu ya. Cuman yang benar-benar berjalan twin flames justru nggak akan bisa benar-benar kita ya, aku dan kakak benar-benar rasakan, jalani, ataupun benar-benar kayak ada consciousness gitu ya. Kakak harus mempunyai namanya consciousness dalam diri kakak. Itu consciousness itu kayak bukan lagi suara hati Tuhan, bukan, tapi itu seperti energi yang universe, seperti ada dalam diri kita, hidup dalam diri kita ya. Apapun yang terjadi ya, itu akan memperlihatkan semuanya indah dan lancar apa adanya. Dan yes, nggak dalam waktu yang lama juga memang bisa bermanifestasi dalam energi 3D, di mana pasangan aku, tunangan aku atau DM aku memang udah sama-sama aku, kita bareng gitu ya. Dia nggak mau gimana pun jauh, dia ngerasa kita tetap satu, kita nggak, dia tetap ngerasa kamu adalah pasangan aku adalah pasangannya kamu. Mau jadi nggak bisa juga dinyatakan dengan pasangan, misalnya oh iya kak, dia juga merasakan, bilang aku itu istrinya dia gitu. No, bukan itu yang aku maksud, yang aku jelasin. Yang aku maksud adalah ngerasa satu gitu loh kak ya, kakak-kakak di luar sana, satu dengan dia. Artinya kakak melihat diri kakak dalam diri dia, bukan secara karakteristik, bukan secara trauma, tapi bukan juga secara cerminan ya, tapi ngelihat nggak ada yang membedakan kakak dengan dia gitu. Dan ini sesuatu yang memang sulit sekali dijelaskan dengan kata-kata, karena spiritualitas jika dijelaskan dengan kata-kata dan mampu dijelaskan dengan kata-kata dengan benar-benar jelas, itu artinya ada keegoisan di dalamnya. Pluto udah berukar ya, jadi itu. Dan seperti kakak bilang, semua tanda dan kakak rasakan nano-nano, I'm sorry ya, jika kakak masih ngerasakan tanda, masih ngerasakan nano-nano, kakak masih di proses kesakitan yang aku bisa bilang lepaskan kontrol dan lepaskan labelnya. Itu kuncinya di dalam. Tapi kalau kakak ngerasa masih mempertahankan label itu yes, dan mempertahankan tanda-tandanya, sudah pasti, karena kita terbiasa untuk kalau ada apa-apa
gejalanya gimana, kayak kita ke dokter gitu ya, dokter bilang gejala sakitnya ini, oh sudah pasti ini, padahal belum tentu gitu. Belum tentunya maksudnya adalah belum tentu kakak udah nyampe ke proses yang aku bilang tadi. Bisa jadi kakak masih di tahap yang harus kakak belajar menerima dan memaafkan diri kakak sendiri ya. Jadi itu ya, jujur saat udah masuk spiritualitas, kakak nggak akan benar-benar bisa ngerasakan kesakitan, nggak akan benar-benar bisa ngerasakan kebahagiaan, dan juga nggak akan bisa merasakan apa yang kakak sebut nano-nano itu tadi. Karena memang garisnya kecil banget dengan seseorang yang bisa dibilang seperti psikopat. Tapi justru itulah energi spiritual ya. Ada kesedihan, cukup air mata keluar 1, 2, that's it. Udah kebahagiaan, senyum bahagia, ada, ya udah gitu. Apapun itu akan larut gitu ya dalam kehidupan dengan apapun yang terjadi. Jadi memang dengan dia misalnya datang jauh, misalnya LDR gitu ya, entah dia orang asing atau bukan, beda agama, terus dia on and off, dia bikin kakak tertrigger, bikin kakak pokoknya sakit gimana gitu ya, entah perselingkuhan atau kakak yang orang ketiga, dia yang orang ketiga, itu semua adalah trigger point. Okay? Artinya dia datang untuk menyembuhkan kakak. Ingat, spiritualitas itu penyembuhan. Jadi penyembuhan gak bisa ada dalam hidup kita tanpa kita merasa sakit. Begitu juga kalau kita ke dokter, kita harus ngerasakan gejalanya semua. Itulah kenapa dia hadir dalam hidup kakak sebagai perbandingan. Oke, dia datang untuk men-trigger semua kesakitan agar kakak menyembuhkan diri kakak. Bukan dengan satu kakak menyalahkan dia, dengan misalnya kakak ngerasa, oh ini semua gara-gara dia gitu, kalau dia gak kayak gini gak mungkin kayak gini. Nah, itu harus di-cut, itu harus dipotong. Satu. Kedua, hal itu semua gak akan terjadi dalam hidup kita kalau trauma itu gak ada dalam hidup kita. Kita harus melihat sisi itu tadi seperti aku bilang. Bukan hanya melihat dari sisi kita yang disakitin, kita yang ditinggalkan, tapi sisi diri kita sendiri yang memang gak mungkin dia bisa men-trigger itu semua kalau gak ada di dalam diri kita. Ibaratnya dia gak mungkin bisa menyalakan api kalau di dalam diri kita gak pernah ada api itu timbul. Kalau udah pernah ada api ya tinggal dia nyalakan, ya udah. Dan kita melihat api dalam diri kita atau twin flames itu ya, cahaya api kembar yang dia nyalakan, kita malah sibuk nyalahin dia dengan, oh dia yang membakar ini, lihat aku hancur, aku kecewa, aku patah hati, semuanya karena dia. Padahal kita punya kemampuan untuk meredakan itu semua. Kita bisa menyiram diri kita dengan air, dengan tanah, api tersebut, dan menenangkan diri kita. Tapi kita sibuk dengan dia yang pokoknya dia yang gini, dia yang kapan kembali, dia harus datang, dia harus memperbaiki, dia harus menyembuhkan api dalam diri aku, dia harus menghilangkan itu, pokoknya dia harus. That's it. Itu kesalahan terbesar seorang twin flames, yaitu seorang divine feminine. Dia merasa dia itu secara tidak langsung kamu merasa dengan dia itu berbeda toh. Akhirnya kamu ngerasa kamu dengan dia dua orang yang berbeda. Dan itu sebabnya aku bilang kita gak benar-benar bisa mengklaim diri kita twin flame sampai kamu di posisi udah gak ngerasa kamu dengan dia itu beda. Oke, kalau kamu masih ada menyalahkan diri dia, ingat berarti kamu menyalahkan diri kamu sendiri. Dan semakin kamu menyalahkan diri kamu sendiri ya kakak di sana, artinya perjalanan kamu bisa semakin panjang. Ya. Karena energi twin flames ini energinya positif negatif, energi gelap terang, energi reaction dan action. Oke. Jadi satu bereaksi, satu akan action. Ya. Energi polarity. Oke. Energi yang pasti dua sisi di dalamnya, tapi bukan berarti berbeda. Seperti energi yin dan yang. Ya. Dan ini yang jujur saat aku benar-benar udah manifestasi 3D sama DM aku atau tunangan aku itu, ini yang aku rasakan jauh
sebelum benar-benar dia melamar itu, yaitu adalah memang aku nggak ada ngerasakan alasan lagi untuk, bahkan nggak ada lagi energi yang gitu deh, nggak ada pemikiran untuk rasa marah, ngerasa sedih yang berlebihan seperti yang aku rasakan dulu. Walaupun misalnya kita ada problem, ada masalah, itu kayak aku udah tahu jawabannya gimana dan harus gimana, dan ego aku nggak lagi yang kayak minta penjelasan dia berlebih-lebihan gitu. Dan dia juga tahu jika memang kalau aku nggak begitu baik ya energinya, atau aku udah kekecewaan, dan dia akan berusaha menjelaskan. Dan yang aku lihat paling signifikan adalah apa yang dia lakukan itu nggak benar-benar bisa membuat aku marah ataupun pergi. Begitu juga dia, apapun yang aku katakan dan aku pikirkan, misalnya sampai kasar gitu ya, tetap nggak mampu untuk buat dia benar-benar pergi menjauh. It's just like seperti aku bilang tadi, aliran energi jiwa itu ya udah kayak menyatu dalam satu air, tampungan air yang sama. Kamu nggak akan bisa membedakan ini tampungan air, sumber airnya yang satu dari mana dan mana. Kalau udah menyatu di dalam satu tempat, kamu nggak akan bisa bedakan. Iya kan, air yang bening gitu, misalnya satu dari pegunungan sebelah barat gitu ya, dan satunya sebelah timur. Dan saat dimasukkan di satu tempat, kamu nggak akan melihat lagi perbedaannya antara kamu dengan dia. Tapi saat kamu masih bisa melihat perbedaannya, yaitu dengan cara ada menyalahkan dia atau menyalahkan diri kamu sendiri, itu artinya masih ada sesuatu yang perlu kita benahi gitu ya. Kenapa aku bisa bilang kayak gini, kenapa aku bisa keras kayak gini, karena memang aku di posisi ini banget dulu ya, dan aku benar-benar capek, aku lelah ya, dari posisi yang memaksakan, pokoknya berlebihan sampai aku menyerah. Dan akhirnya aku bisa dibilang sekarang bukan di masa yang menyerah, tapi justru di masa yang bukan juga surrender ya. Aku bingung banget memang menjelaskannya gimana, tapi energinya itu bener-bener kayak peace gitu ya, damai. Apakah bahagia bersama dengan dia? Yes, maksudnya bahagianya itu beda dengan bahagia yang aku pikir yang pokoknya kita happy, bahagia bareng sama-sama 24 jam bareng. No, happy-nya beda. Happy-nya itu kayak ada kelegaan dan damai di hati gitu. Energi yang aku kira dulu sesuatu yang aneh, dan itu yang aku rasakan atau aku lihat dulu, misalnya pasangan suami istri yang bisa jauh dari pasangannya tapi tetap happy, bahagia, komunikasinya misalnya hanya ala kadarnya aja karena memang LDR gitu, kok bisa ada bahagia di situ, nggak ada pasangannya di sampingnya. No, kalau kamu tanya pasangan dia aku itu ya, dia nggak pernah ngerasa jauh. Dan sejauhnya dengan kita itu bisa sama-sama misalnya online, dia lihat aku online juga, tapi tetap kita sibuk dalam kerjaan kita masing-masing ya. Itu energinya kayak dia pengen menemani aku dan aku pengen menemani dia, that's it ya. It's just I don't know ya how to explain it. Karena aku bilang tadi, hal ini akan sulit dijelaskan. Kamu harus benar-benar ngerasakannya sampai nggak ada lagi pertanyaan dalam diri kamu. Dan jika masih ada pertanyaan dalam diri kamu, berarti ingat yang bertanya itu siapa? Diri kita. Berarti kita perlu untuk mempelajari diri kita lagi. Gitu. Sampai di satu titik, jujur aku pribadi, di satu sisi aku tetap ada pertanyaan memang. Cuma pertanyaan aku bukan tentang kenapa dia pergi, kenapa dia menjauh, kenapa dia begini, kenapa begitu. No. Pertanyaan yang aku jalani adalah, atau yang aku pengen tahu adalah, sekarang udah gimana semesta bekerja, lebih kayak gitu. Aku pengen ngerasakan, aku pengen tahu ya Tuhan
dan apa yang ada di dalam diri setiap manusia. Aku jadi pengen belajar banyak agama. Jujur 6 agama yang sangat-sangat besar di dunia itu semuanya aku udah pelajari. Dan justru dengan belajar semuanya aku nggak ngerasa diri aku murtad atau apapun juga. Justru malah aku ngerasa aku satu dengan Tuhan. Jadi jangan aneh kalau kamu lihat di sini patung Dewa Dewi ada, patung Bunda Maria, ya, patung Yesus, patung Yesus juga ada, bahkan Buddha juga ada, hewan-hewan binatang juga ada, ya. Bukan aku ibaratnya meremehkan atau ngerasa, justru aku menghormati. Dari semua agama dan ajaran itu, aku melihat satu garis besar, ya. Dan ini aku akui ya, aku dapatkan dari perjalanan Twin Flame juga. Jadi Twin Flame ini benar-benar membuat kayak pandangan aku tentang agama dan keyakinan itu jauh-jauh berbeda. Dulu ada marah, emosi tentang agamaku sendiri atau agama orang lain. Sekarang no, nggak ada penilaian yang kayak gitu, ya. Nggak ada energi yang aku lebih ngelihat kayak manusia, energi kemanusiaan, ya. Lebih dari apapun juga aku lebih ngelihat kayak aku nggak akan ngelihat kamu, agama kamu, keyakinan kamu seperti apa, tapi aku ngerasakan energi apa yang kamu rasakan saat ini. Dan saat aku ngerasakan itu, aku ngerasa lebih memahami manusia lain daripada aku harus melihat dia agamanya apa, keyakinannya apa, pilihannya apa, ya. Jadi itu perjalanan Twin Flames memang menyakitkan, tapi kalau kamu udah melewati dan menjalani itu semua, kamu akan melihat semua aspek dalam hidup kamu luar biasa, akan sangat besar, berpengaruh dan menjadi luar biasa, amazing dari sebelumnya. Okay, so that's it. Hidungku gatal. Yeah, so I hope that you can enjoy this video. Kita buat pembacaan Twin Flames setelah ini, atau mungkin aku udah buat nanti, kita lihat kapan mana aku upload duluan. So that's it. So I hope that you can enjoy. See you in the next video. Bye bye.